Sudah live sekarang. Hai guys. Udah ya? Pause boleh? Hai Bulani. Oh, keren. Selamat malam Ibu Lani. Selamat malam teman-teman semua. Ini kali kedua saya bincang-bincang tentang entrepreneur talk lewat Instagram saya. Next time pengen nih wawancara Bulani juga nih, ngobrol-ngobrol. Hai, aku mau ngundang Fardi ya. Hari ini teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, masih work from home. Saya jadi merasa terbiasa juga, cukup mendapatkan adjustment yang saya cukup happy. Oke, hai Fardi. Yes, kita tamu kita sore hari ini, malam hari ini teman-teman. Ya. So kembali lagi sebelum Fardi masuk. Hai Fardi. Hi, how Ini are kok you? doing good. Saya tadi lagi ngobrol-ngobrol dengan viewers yang saya bahwa saya cukup menikmati nih Fardi dengan work from home. Bahkan saya ngerasa malah enjoy banget dan pace kerjanya udah mulai dapet dengan work from home. Kamu sendiri gimana? Iya juga ya. Ya, walaupun awalnya kayak berasa kayak, aduh ini ada hal yang baru nih, harus di kosan, biasanya Suaranya. harus ke cafe atau ke office untuk kerja, tapi karena work from home, jadinya kayak awalnya tuh kayak ini nggak cocok gitu, tapi along the process akhirnya bisa lebih happy gitu, ternyata kerja di kosan asik ya, Gitu gitu. ya. Far, Ya, suara kamu cukup jelas. Kamu dengar suara aku oke? ya, your voice is okay, tapi kayaknya Good. suaraku nggak terlalu jelas deh, karena Iya. ya. It's Pakai because apa I ya? don't know how to use that throttling. I don't know how to use that. Oh, Like, that's oke. fine. That's okay. Oke, teman-teman semua di Instagram saya dan juga IG Fardi, hari ini kita mulai melakukan live Instagram Entrepreneur Talk, di mana saya mengundang seorang anak muda yang sangat menginspirasi saya dan juga pasti menginspirasi teman-teman semua di IG-nya Fardi dan juga IG saya. Seorang anak muda yang saya kenal sekitar 5 tahun yang lalu ya dalam bisnis saya. Dan by the way, ini masih muda banget kamu ya. Kamu belum 30 ya? Apa kamu udah berapa sih? Belum ya, belum 25. 30. 25. 25. Yes, yes. So, kalau teman-teman bisa punya kesempatan follow his Instagram Fardiandi, juga follow my Instagram Dr. Genti, Dr. Genti. Saya akan melakukan banyak sekali sesi entrepreneur talk setiap Rabu. Kali ini kita perdana nih Fardi. Aku mengundang kamu dan mungkin kita berdua bisa chit chat, kita bisa ngobrol tentang entrepreneur dan saya berharap teman-teman semua bisa juga mendapatkan insight, mendapatkan sesuatu yang baik ya dalam chat kita, chit chat kita di sore hari ini atau malam hari ini. Oke Fardi, kamu cerita dulu, gue dulu deh yang pertama interview lo, boleh nggak? But before that, katanya ada yang bilang suaraku agak delay gitu ya. Is that still delay or Di aku sih enggak. Di kamu okay? delay ya? Enggak, tadi ada yang komen katanya delay gitu. Oke, Guys, di aku yang oke. udah Di masuk aku boleh oke. dong feedbacknya like how was my Ya, suara voice? kamu mungkin lebih dekat ke speaker mungkin ya. Okay, Iya. is that Jadi gue bisa right? ngeliat lu begini. Yes, keren Oh my banget god, you tuh. look so Bisa. beautiful. Thank you. You look so handsome. Oke, Fardi. Sekarang gini. Aku ngeliat kamu punya Instagram keren banget. Kamu hari ini Thank break you. record punya 100.000 follower. Ya, keren banget, keren banget. Saya masih seperberapanya dari kamu, tapi aku happy karena sekarang dengan platform saat ini kita diberikan banyak kesempatan untuk berkreativitas dan juga banyak melakukan hal-hal yang positif melalui sosial media kita dan salah satunya
orang yang saya kagumi, anak muda yang butuh menjadi panutan bagi teman-teman anak muda yang lain di sosial media adalah salah satunya kamu, tahu nggak? Oh my God, thank So, you so much. kamu cerita dulu dong perjalanan karir kamu dan sedikit kehidupan kamu. Kenapa kamu akhirnya di usia yang sangat muda ini menerjunkan diri kamu dalam dunia bisnis? Aku minta time, oke. Gimana tuh Ya, sejarahnya? so panjang ceritanya intinya adalah Oke, waktu dari kecil emang suka seneng-seneng jualan, cuma setelah lulus SMA it's because my mom sebagai single parent dan oke. saya harus berjuang untuk untuk punya financial sendiri, jadi bisa punya uang sendiri gitu. Karena kalau aku nggak bisa berjuang, nggak bisa punya uang, ya saya nggak bisa kuliah dan juga nggak bisa makan gitu, karena memang lagi terbatas banget. Karena why itulah saya berpikir bahwa nggak apa-apa saya masih 18 tahun tapi saya harus punya bisnis. Dari situlah awal mulanya saya mulai terjun untuk mengenal dunia bisnis, mulai untuk bangun bisnis walaupun ya modalnya nggak ada, terus Hmm, pengalaman juga masih kurang, tapi karena ada sebuah why gitu, kayak ya mau nggak mau harus kayak gitu, harus bangun bisnis gitu. Kalau nggak bangun bisnis ya nggak bisa sustain. menjadi, Kamu nggak bisa ya survive. nggak bisa survive, nggak bisa sekolah, nggak bisa biaya untuk adik-adik juga, karena kan ibu saya juga kan belum belum dapat pekerjaan pada saat itu. Oke, jadi sebenarnya kamu itu dalam situasi seperti itu masih muda, ibu kamu single parents, kamu nggak ada choice, adik kamu masih ada, jadi kamu juga menjadi tulang punggung bagi keluarga kamu. Dan sebenarnya kamu juga kuliah ya, Far? Kamu kuliah ya? Iya, SMA, kuliah. kuliah. Jadi pas Selesai. lulus SMA, terus keluarga pisah. Jadi pada saat itu Hmm. langsung berpikir kayak, oke, saya harus bangun bisnis nih. Padahal biasanya orang kalau lulus SMA, mereka lagi sibuk untuk Happy, daftar happy. PTN, Hmm. mereka sibuk untuk kuliah gitu kan. Saya Hmm. sibuk dengan bisnis saya sendiri gitu, sambil kuliah juga Kamu tentunya. punya bisnis apa dulu pertama kalinya? Online Bahasa juga, Inggris. digital. Jadi kebetulan saya Oh, dikasih kapasitas sedikit tuh bisa ngomong Inggris gitu. Jadi ya apa ya, like I know my passion to educate people, ya udah saya coba untuk mengajar bahasa Inggris dan ternyata ada yang mau. Nah dari situlah bisnis pertamanya saya yang bangkrut gitu. dan sebenarnya kamu juga sempat sekolah dengan kamu punya jurusan sastra Inggris kan? Yes, betul. Jadi lu sekolah bisnis karena memang harus membiayai keluarga juga dan di bisnis pertamamu kamu sempat bangkrut, setuju ya? Ya, Nah, yeah, setuju. Tetapi kamu nggak pernah give up dengan itu, setuju? never. Justru pada saat itu tuh pas lagi bangkrut terus ada utang 25 juta, saya bilang ke diri saya kayak, Fardi, good job gitu. Good job kamu udah melakukan hal itu, walaupun nangis juga sih. Cuma satu hal yang saya syukuri adalah saya nggak pernah yang terlalu push myself bilang, kamu goblok banget sih, kok kamu harus bangun bisnis, harusnya fokus kuliah aja. Saya nggak pernah ngomong hal-hal gitu. Saya cuma nangis terus bilang, good job, ini akan menjadi pengalaman kamu gitu. Dan itu yang membuat Wow. aku selalu bersyukur. Wow, teman-teman kita belajar ya, mungkin teman-teman yang di IG ini yang juga tertarik dan inspire dengan cerita Fardi bahwa saya melihat pada saat seseorang mau melakukan apapun dalam kehidupan mereka, dalam keseriusan mereka itu biasanya diawali dengan mengerti kenapa mereka melakukannya. Dan aku belajar juga malam ini dengan Fardi bahwa di usia yang masih muda, kamu juga memberikan komitmen untuk menjalankan bisnis karena kamu juga memiliki sebuah why mengapa kamu harus melakukannya dengan serius. Walaupun kamu tahu kamu harus mengerjakannya dan di dalam perjalanan itu juga sulit, nggak gampang ya, Far. Tapi tetap kamu maju terus. Nah, sesi keduanya ini setelah kamu udah kuliah, kamu lakukan bisnis, gimana ceritanya kamu akhirnya bisa ketemu saya tahun 2015 dan kamu akhirnya mulai melihat dunia online. Karena menurut aku, kamu mulai suka yang namanya digital sama sosial media itu sejak kapan sih, Far? Sejak 2015 waktu bisnis saya bangkrut, terus saya maaf ya kalau ada suara penjual apa martabak kayak Gak gitu. apa-apa, gak I'm apa-apa. so sorry for It's that. okay. Ini soalnya kosan saya agak paling ujung gitu. But anyway, soal gimana kenal dunia digital, karena pada saat lagi Mhm. bangkrut, terus saya kan lagi tinggal di daerah nih, anak kampung. Jadi kawan-kawan yang mungkin Hmm. belum tahu, saya itu tinggal di salah satu kota kecil di Sulawesi Selatan, dan memang kampung banget gitu. Dan saya merasa bahwa saya ingin bisnis yang lain, tapi saya nggak punya modal yang gede gitu. Nah, tidak ada cara lain selain memanfaatkan yang namanya dunia digital. Disitulah awal mulanya Wow. saya mulai untuk
kenal dunia digital dan kenal dengan Dokter Genti tahun 2015 itu. Jadi memang salah satu turning point-nya saya juga itu bisa ketemu sama dokter karena saya adalah anak kampung yang nggak tahu apa-apa, terus kayak diangkat untuk dimentorin, dikasih tahu bahwa step-step untuk bisnis itu seperti ini, dan itu yang membuat saya bersyukur sekali sih bisa kenal sama dokter juga gitu, karena disitulah awal perjalanan awalnya saya mengenal dunia digital marketing. Jadi jualan skincare, jualan odol, jadi banyak hal-hal yang memang anak-anak muda itu mungkin punya ego pada saat itu, nggak mau melakukan apa yang saya lakukan, tapi karena saya mau melakukan hal itu, itulah ilmu-ilmu itu yang menjadi hal yang saya syukuri per hari ini. Berhasil nggak? Gimana? Waktu 2015 itu kamu lakukan itu massive action dengan tim digital kamu, berhasil nggak bisnis itu? Ya, sampai omset ratusan juta gitu. Yes, Dalam... keren banget ya. Keren banget. Betul. Dan aku lihat bahwa aku sendiri admire kamu ya. Kamu ini memang aku bersyukur bahwa aku menemukan kamu di dalam marketplace. Aku bertemu kamu lewat beberapa teman yang ada di dalam jaringan organisasi kita. Dan saya melihat kamu tuh seperti diamond yang tinggal diasah sedikit aja. Karena mindset kamu sebagai mindset entrepreneur tuh udah ada. Why-mu jelas. Nah ini penting banget kalau kita mau jadi pebisnis, kita nggak bisa ikut-ikut rame aja, Fardi. Karena kan sekarang teman-teman yang mungkin nonton live kita ngelihat nih di zaman new normal, semua orang pengen jalanin bisnis ini, bisnis itu, semua orang mau startup ini, startup itu. Tapi pada saat kita tahu konsekuensinya sebagai seorang pebisnis tidak mudah. Tetapi kalau kita ngerti seperti tadi Fardi bilang, gue punya why-nya jelas, gue tahu kenapa gue harus ngelakuin ini. So dalam perjalanannya kalau lu nemuin kesulitan, it's okay, itu bagian dari proses lo gitu loh. It's okay, ya udah gue jatuh, gue bangkit lagi. Karena lu ngerti why-nya. Nah ini blessing-nya gue, nemuin lo, yang akhirnya gue tahu bahwa, Far, you know what? Menjalankan sesuatu yang sukses itu butuh yang namanya journey-nya. Dan kamu berani bayar harga untuk mengikuti proses ini. Nah, pertanyaan kedua, tentang sosial media. Semua orang pun saat ini ngerti kan peluang bisnis banyak. Dan semua orang juga ngerti bahwa sosial media ini sesuatu opportunity yang besar banget, Pak. Nah, kamu sampai hit 100.000 follower di tahun 2015, kira-kira kamu pernah harus belajar dulu atau tiba-tiba lu emang udah langsung jago, udah ngerti, udah punya follower banyak? Menurut kamu seperti apa nih? No, saya orang biasa banget, sumpah. Jadi kayak sampai per hari ini pun saya merasa kayak nggak ada spesial gitu dari diri saya gitu. Jadi apa yang bisa membentuk saya per hari ini karena ya saya mulai dari nol juga gitu. Nah kawan-kawan mungkin pernah kalau saat ini lihat bahwa enak banget ya posting apapun, banyak yang respon, followers banyak, main TikTok banyak, YouTube juga ada, Instagram juga oke banget. TikTokmu berapa nih followernya? Saat ini 30.000 followers. Berapa lama kamu bangun follower 30.000 di TikTok? Sebulan. Sebulan, oh my gosh. Ya, cuma satu hal yang saya yakini adalah hal itu sebulan itu karena bukan karena sebulannya sebenarnya, tapi karena sebelum-sebelumnya itu udah diproses duluan gitu. Dan saya dulu pernah dicemo, dibilang ala-ala selebgram lah, dibilang online shopper, dibilang pedagang online. Itu saya ingat banget di tahun 2016-2017 itu saya dikatain sama temen saya kayak gitu. Cuma pada saat itu saya orangnya kayak bodoh amat aja gitu, kayak ya udah gitu. Kalau diomongin toh juga saya tetap punya mimpi yang jelas itu, makanya ya udah saya jalan aja dan ya alhamdulillah bisa kecapai juga. Intinya tuh harus punya tujuan sih, dan semua dari kita pasti memulai dari nol, dan it's okay untuk memulai dari hal kecil. Nggak apa-apa punya 1.000 follower, 500 followers, karena angka itu akan datang pada saat kapasitas kita udah siap. Karena percuma datang 100.000 followers dan we don't have that kind of capacity, kita nggak punya kekuatan itu, jadinya juga followersnya langsung jatuh juga. Gitu. Apa sih kata kunci bermain di sosial media kalau kita bisa share ke teman-teman di Entrepreneur Talk ini? Konsistensi. Dan sebenarnya konsistensi bermain di sosial media tentang posting, bangun branding, kemudian di dalam bisnis kan pasti ada hubungannya dengan sales, marketing, jualan barang. Tapi sebenarnya dengan Instagram ini kita nggak perlu takut bahwa kita harus hard selling. Jualan itu, tapi justru kita melakukannya soft selling dengan cerita, ya. Dengan branding kita yang terbangun, otomatis kita bangun trust atau kepercayaan ya, Fardia. Menurut aku seperti itu juga ya. Setuju nggak sih? Betul banget. Yes. Nah, dalam perjalanan kamu dari tahun 2015, terus kamu melakukan online bisnis, digital marketing bersama dengan kita, mempromotkan dan mendistribusikan produk-produk kesehatan dan kecantikan ya. Betul. Kamu sempat juga kan passion kamu akhirnya terbentuk nih. Passion kamu terbentuk yang darinya sebagai seorang anak milenial yang mungkin sangat berkreativitas, melihat sebuah peluang bisnis, cemplungkan diri, belajar,
kemudian sedikit gagal, belajar lagi, dan akhirnya menemukan bahwa hobi lo tuh di digital. Benar nggak? Betul. Hobi lo tuh meng-create konten yang bagus banget untuk bisa meng-attract orang lain melihat sebenarnya siapa kamu. Nah, pertanyaannya, kamu juga kan sebenarnya punya kayak PT atau LLC atau di bidang sosial kreatif ya. Dan Ya, menurut aku itu menjadi inspirasi banget. Anak muda masih belum 30 tahun, 20. Aku kenal kamu 24 atau 23 ya, dan kamu punya 21 passion. dot Ah, 21. my, 21 gue kenal lo ya. Sekarang umur berapa? 25. Today I'm 25. You're 20. Bulan Oh my Oktober goodness. 25, ya. Ardi, kamu so young. Kamu umur 21 udah bener-bener ngelihat ini sebagai suatu bisnis serius ya. Ya. Sekarang sedikit Yes. lagi nih tentang entrepreneur ya sebelum bicara, karena saya pengen juga ngupas ini ke tempat teman-teman semua yang di Instagram, di sosial media. Dengan new normal ini, Fardi, ya, saat ini dengan startup banyak, peluang bisnis banyak, tapi kan kita tahu platform yang dipakai semua orang saat ini adalah sosial media. Apa yang kamu lihat dengan sosial media opportunity di Indonesia? Is it huge, besar, atau gimana menurut kamu? It's so huge, itu sangat gede banget gitu. Dan kalau kita ambil waktu untuk mundur gitu, untuk 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya, orang-orang yang akan mendominasi dunia ini adalah orang yang punya cuan, orang yang punya pabrik, orang yang punya luas tanah, dan lain sebagainya. Tapi the world is changing, dunia mulai berubah. Apa yang akan mendominasi dunia ini, atau siapa yang akan mendominasi dunia ini adalah mereka yang memang melek soal digital. Apalagi Wow. Indonesia, Dok, for Oke. your information, Indonesia itu menjadi market yang dilirik oleh pasar di luar. Karena Indonesia menjadi market yang hangat banget, bahkan bukan hangat, market hot banget untuk pasar Asia Tenggara. Makanya banyak Wow. iklan-iklan yang dari Vietnam, dari Thailand, karena mereka melihat ada 250 juta jiwa di Indonesia yang mereka bisa attract. Itu aja kalau kita ambil, nggak usah deh 100%, even kayak cuma 5%, 3%, it's a very huge opportunity. Makanya saya selalu highlight di Instagram saya untuk anak-anak muda, guys, jangan sampai usia muda kita hanya untuk galau-galauan, putus sama pacar, ditolak sama cewek misalkan, nggak ada waktu Distraction untuk ya? hal-hal kayak gitu. Ya, Distraction ya? that's distraction yang bisa membunuh impian kita. Sedangkan masih banyak hal yang kita bisa lihat nih untuk kita perbaiki karir kita. Bukan berarti bahwa kita nggak peduli untuk menikah atau untuk hal-hal yang lain. Oh, kamu belum menikah? Belum. Why you Oke. have to ask that? But that's fine. Belum. Masih single. Terus? Masih single. Oke, terus jadi sorry I cut tadi. Jadi No, it's fine. bukan berarti kita nggak pengen menikah, tapi sebenarnya tadi kamu mau bilang bahwa mimpi kamu dan kerjaan kamu yang sudah difokusin itu jauh lebih penting dibandingkan Yes. hal-hal yang memberikan distraction dalam kehidupan kamu. Maksudnya Yes. seperti itu kan? Ya. Iya, gue setuju. Dan in fact, Far, kalau kita lihat kayak contoh Facebook ini kan, Instagram ini satu owner ya. Facebook Yeah. sendiri kan dengan 250 juta penduduk Indonesia lebih ya. Aku tadi lihat sedikit highlight bulan-bulan Maret itu pengguna Facebook di Indonesia mencapai 160 juta, hampir sedikit 158 juta. Artinya lebih dari 60% penduduk Indonesia engage dengan Facebook. Dan saya yakin Instagram ini merupakan satu ranah market yang sangat luar biasa ya. Aku suka banget. Nah, sekarang nih bicara tentang entrepreneur tips ya, apa yang kamu bisa sampaikan ke teman-teman IG di sini semua? Kamu punya 100.000 follower ya, yang saya mungkin ngelihat bahwa you guys bisa learn from Fardi. Kira-kira tips apa yang Fardi bisa kasih ke kita? 3 tips aja atau mungkin 2 tips aja. Kalau mereka udah melihat ini sebagai peluang, mereka tahu sosial media ada menjadi platformnya. Kira-kira modal apa yang mereka butuhkan untuk bisa mulai sebagai seorang entrepreneur saat ini? Apa sih kira-kira Fardi menurut kamu? Oke. Sebelum saya jawab, saya agak salah fokus nih dengan komen-komen kawan-kawan. So, bahas jomblo coba. But anyway, but that's fine. Ini kan live-nya lebih santai lah ya untuk ngobrol. Santai lah. Aja, right? So, untuk fondasi awal untuk kita bisa membangun sebuah bisnis, sebenarnya 2 hal doang sih yang kita bisa wajib miliki gitu untuk di dunia digital ini. Pertama adalah kita harus punya tujuan dan misi. Ini yang paling penting karena kadang kita mulai bisnis atau mulai akun kita itu karena tujuannya untuk diri kita sendiri gitu, kayak gimana kita dapat uang, gimana kita bisa hidup. Sayangnya goal untuk diri kita itu terlalu kecil dan nggak cukup kuat untuk membuat kita termotivasi. Jadi hal-hal yang sifatnya tentang diri kita, hal-hal kecil, jadi kita nggak ada hal besar yang kita lihat dari keseharian kita, jadinya biasa-biasa aja. Kedua, you have to trust yourself.
Jadi kayak Hmm. namanya bisnis ya, atau membangun akun itu kan ada up and down ya dok ya. Kayak Hmm. ya namanya juga hidup gitu. Mungkin pada saat kita lagi di atas itu sangat bahagia banget gitu, Hmm. untuk terus Semuanya on track dengan kelihatan apa yang bagus, betul. yes, untuk on track dengan pekerjaan kita. Tapi sometimes pada saat kita di bawah, yang menjadi pertanyaan apa yang akan kita lakukan? Kita mau quit atau tetap lanjut? Pentingnya di sini membangun belief sistemnya kita, lingkungan kita itu juga harus terus searah. Dua hal ini aja sih sebagai fondasi. Oh, satu lagi, konsisten. Jadi tiga hal ini aja menjadi hal yang dipaketin. Kawan-kawan insya Allah bisa juga Hmm. sukses. Jadi goalnya believe tentang yourself ya, kemampuan diri dan juga satu konsistensi di dalam menjalankannya. Persistensi ya. Karena saya yakin nih entrepreneur-entrepreneur muda di Indonesia akan bermunculan, terutama entrepreneur-entrepreneur yang ada di dalam bidang digital marketing. Tinggal teman-teman butuh melihat beberapa poin yang penting. Kalau teman-teman mau involve dalam sebuah bisnis, lihat juga bisnisnya ada trennya atau tidak, produk yang mau dimarketkan unik atau enggak, kemudian siapa partner kalian, kemudian yang lain lagi duitnya gimana, kemudian yang lain lagi ada nggak support system, dan juga timingnya tepat atau tidak. Nah, kalau teman-teman bisa Betul, melihat beberapa key point tadi, teman-teman udah nggak perlu takut karena mindsetnya tadi Fardi udah jelasin. You guys understand what to achieve and why you have to achieve that. But second, kamu harus juga believe about yourself untuk melakukannya. Dan yang ketiga, nggak ada yang bisa di-courting, yaitu konsistensi. Dan itu yang juga sebenarnya saya pelajari selama menjadi entrepreneur dan juga menjalankan karir saya sebagai pebisnis. Ada lagi betul. nggak kira-kira yang kamu mau sampaikan? Sebelum mungkin kita chit-chat, kamu mau nanya balik Ya, ke jadi aku. aku juga kayak interview dokter ya, karena segera informasi bagi kawan-kawan yang baru masuk, dokter Genti ini adalah salah satu mentor saya, dan memang saya banyak belajar dari beliau. Saya adalah orang kampung yang diambil dari kampung, terus kayak di coaching padahal ya, pada saat itu saya adalah anak yang gak ada yang spesial gitu, even kayak saat ini juga gitu. But dokter Genti adalah salah satu orang yang bisa punya wisdom dalam nge-coaching seseorang gitu, dan saya bersyukur sekali bisa kenal sama Dokter Genti. So is that okay? Question you something, kayak Ya, ask question biar boleh. kawan-kawan Ya, juga di sini sure. bisa Sure one. tahu. Ya, sure. Dan bagi Boleh kawan-kawan semua yang banget. udah masuk, ayo follow my mentor, also Dokter Genti, karena she's a very inspiring. Nah, dok, makasih is very simple. Dokter kan ada seorang dokter nih, you're a nutritionist, dokter di bidang nutrisi gitu. Tapi sometimes dokter juga lagi ngebangun bisnis dokter sendiri. Nah, pertama itu how you manage your time, membedakan antara kapan harus jadi dokter, kapan harus jadi pebisnis. Itu yang pertama. Kedua, pada saat apa yang dokter lihat itu bisa begitu semangatnya dalam membangun bisnis gitu. Can you Oke. share that? Ya. Yeah, sure. Thank you, Fardi. Tunggu teman-teman followernya Fardi, juga follower aku. Aku bisa share dengan platform IG ini karena saya jarang banget melakukan live di IG. Sering saya melakukan live itu di Facebook. Sedikit pesan sponsor, YouTube saya Dr. Genti, kemudian Facebook saya Genti Nanere, IG saya Yes. ya ini IG saya ya teman-teman ya. So gini Fardi, saya ini lulus menjadi seorang dokter beneran ya, punya sertifikasi dokter, saya punya izin prakteknya. Tetapi along the way, saya akhirnya menekuni bidang nutrisi. Dan saya menjadi seorang praktisi nutrisi, atau saya mengenalkan diri saya sebagai functional medicine doctor atau wellness doctor. Di mana ilmu dokter nutrisi yang saya pelajari ini lebih banyak kepada dunia pencegahan atau preventif, dan itu menjadi passion saya karena saya sempat memang mengalami masalah kesehatan sebelumnya 20 tahun yang lalu, dan saya mendapatkan breakthrough yang besar melalui terapi nutrisi ini. Nah, sampai saat ini saya masih praktek karena itu menjadi passion saya. Tetapi ada satu hal yang saya lihat bahwa apa yang saya kerjakan di dunia wellness atau dunia pencegahan, saya selalu memiliki passion untuk sebar informasi ini ke sebanyak orang. Lebih banyak orang lagi yang tahu, lebih banyak orang lagi yang bisa mendengar, itu akan membuat saya lebih happy. Dan visi saya sebenarnya satu, membangun generasi yang sehat, yang mandiri, dan juga yang sejahtera. Nah, ini nggak akan mungkin saya kerjakan kalau saya hanya praktek di klinik saya atau mungkin di rumah sakit. Itu sebabnya saya memilih melakukan visi misi saya ini bersama jutaan orang di dunia manapun mereka berada,
bernetworking sehingga visi dan misi kita itu bareng. Nah, apakah saya berhenti praktek? Enggak, karena itu menjadi hobi saya. Tetapi sekarang ini udah enggak, bukan karena saya harus nyari duit di sana. Enggak, saya kembalikan. Betul. Saya balik, justru Yes. saya melakukan itu karena passion saya atau sesuatu yang Yes. saya ingin banget untuk bantu banyak orang. Nah, ntar ya, sorry. No, that's Bisa, fine. sorry ya, pintunya harus ditutup deh. That's so cute. Ya, aku punya 2 anjing di rumah. So, related dengan time management, karena saya kan juga menjalankan bisnis jaringan atau bisnis di bidang wellness. Bisnis yang saya kerjakan tidak nabrak dengan apa yang menjadi passion saya. Setuju nggak? Betul. Jadi saya hanya butuh melakukan time management dan sedikit prioritas apa yang harus saya kerjakan. Saya tetap mengedukasi banyak orang, saya tetap melakukan terapi-terapi nutrisi di dalam klinik saya tetap melakukan itu dengan fun dan full commitment. Jadi sebenarnya untuk saya punya 2 hal. Saya menjadi dokter, saya tetap full commitment saya pada saat saya ada di klinik saya, tapi pada saat saya sudah ada sebagai seorang business owner, atau pebisnis, saya juga membawa baju pebisnis saya dengan full komitmen saya. Nah, itu yang saya lakukan. It's because you have a vision ya, Dok ya. Kayak maksud saya tuh banyak juga dokter di luar sana, mereka start to have their own business, tapi sometimes di tengah jalan kayak ya udah kembali lagi dokter dia kayaknya nggak cocok dengan jadi seorang bisnis. Tapi satu hal yang saya lihat dari seorang sosok dokter Genti itu kayak punya visi yang besar gitu, yang you have an extraordinary vision, right? Iya, visi dan energi sebenarnya ya. Visi itu artinya kehidupan kita bukan melulu tentang kita, tapi visi yaitu kehidupan kita is melulu tentang orang lain. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang, bagaimana kita mempengaruhi banyak orang lewat apa yang sudah kita tahu terlebih dahulu bahwa itu baik buat kita. Why not kita nggak sharing kepada semakin banyak orang lagi? Setuju nggak? Kayak di zaman saat ini. Kalau saya sudah bisa ada di titik Z sampai ke Z atau ke K atau ke P, mengapa saya nggak mau membantu lebih banyak lagi jutaan anak-anak muda, timnya Fardi, tim-tim yang lain, untuk bisa bergerak dari A sampai juga ke Z? Kan itu benar banget, setuju nggak? Dan kalau bicara bisnis nih, bisnis nggak pernah terlepas dari sales, bisnis nggak terlepas dari marketing, tapi juga bisnis tidak pernah terlepas dari leadership atau kepemimpinan. Setuju nggak? Yes. Karena kita kan bicara foundation. Membangun tim leader, membangun tim sales, membangun tim marketing. Tapi saya melihat, mungkin Fahri bisa mikir, kok ini saya usianya berapa, tim-tim saya banyak yang udah mungkin ada 40, 50, ada beberapa yang 60 tahun, tapi juga di lain pihak, saya punya tim mayoritas juga banyak milenial. Nah, apa yang bisa, setuju nggak? Kan pertanyaan kamu tadi siang seperti itu juga. Gitu, karena dokter bukan millennials gitu, but you are having your Twitter, you have YouTube, you have Facebook, you have Instagram, bahkan juga main TikTok gitu, seorang dokter, like you have the energy that orang itu belum punya gitu. Karena menurut saya milenial itu bukan hanya usia. Milenial kalau saya bisa usianya sudah hampir 50, masuk sedikit lagi, sebentar lagi beberapa bulan. You look like 30s. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. So, usia itu menurut saya tua dan tidaknya bukan karena angkanya, tetapi karena spiritnya. So, saya selalu menjaga spirit itu tetap spirit yang muda, karena saya senang sekali berbagi energi dan berbagi sharing apapun yang saya miliki kepada semua orang. Nah, bicara tentang leadership, zaman dulu sebelum kita ada shiftingnya ya, semua orang bicara leadership itu bicara tentang satu arah, atas bawah, mentoring atas dan bawah, agak sedikit kaku menurut saya leadershipnya. Tapi di zaman now atau di zaman new normal ini, yang dibutuhkan dalam leadership adalah leadership. Ada shifting, ada perubahan, ada pergerakan yang terjadi, di mana sebagai seorang pemimpin, Fardi pun bisa punya kemampuan untuk itu, yaitu melakukan kepemimpinan antar generasi. Oke, antar generasi artinya saya mampu memimpin tim milenial dan non milenial, itu pertama. Tapi yang kedua, bisa mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Dan yang ketiga, mampu melakukan tim kerja dengan baik antara generasi saya maupun generasi yang di bawah. Nah, tentunya milenial-milenial seperti kalian kreativitasnya kan bagus banget. Sementara wisdomnya atau hikmatnya mungkin bisa saling mempelajari dari orang-orang yang mungkin sudah terlebih dahulu melewatinya. Setuju nggak sih, Pak? Nah, bicara tentang, karena gini menurut aku ya, perbedaannya saat ini di pikiran aku aja. Banyak orang mikir, oh karena dia dokter jadi dia bisa melakukan. Enggak juga. Sebentar saya baca dulu ya.
Oke, sure. Oh, karena dia dokter, jadi dia bisa melakukan ini atau apapun. Menurut saya, sukses tidak dipengaruhi oleh kamu dokter, lu bukan dokter, lu lawyer, lu nggak ada urusannya dengan itu. Yeah, Kalau kita no. punya background itu, syukur puji Tuhan, alhamdulillah. If not, sukses itu tergantung dari apa? Skill kita, kemampuan kita untuk mau belajar. Skill itu bisa dipelajari. Keinginan untuk belajar itu harus selalu ada. Dan konsisten tadi bumbu-bumbunya. Nah, bumbu kesuksesan, kalau kita lihat orang-orang yang sukses nih, seperti yang si Facebook owner, siapa namanya? Mark. Iya, Mark, Bill Gates, Mark, banyak banget orang-orang sukses di luar sana yang mereka mungkin drop out dari academic school-nya, tetapi mereka punya kreativitas, mereka punya sesuatu yang konsisten, mereka punya suatu mimpi yang besar dan mereka menjadi orang sukses. Jadi di zaman Yes. now saat ini, untuk aku menjadi ya sorry ya, aku nggak bilang pegawai negeri salah, tapi menjadi pegawai negeri bukan satu-satunya option buat kita untuk mencapai mimpi kita. Iya, Tapi bukan. disinilah zamannya untuk kita bisa terbuka melihat beberapa option yang lain, terutama menjadi seorang entrepreneur yang profesional. Itu sih Yes. tips dari saya dan mungkin Oh teman my saya God, mau that's an awesome stories from you. gitu ya. Mungkin dok, dari audiensnya ada pertanyaan, bisa Boleh. langsung Aku di cara bacanya bagian gimana Q&A. ya? Do you see that Q&A Boleh. platform? Coba cara baca Q&A-nya bisa Silakan nggak? can you? Q&A-nya di mana tuh? Ada nggak pertanyaan? Boleh, Cak? Ya. Oke. Ada nggak guys yang mau nanya? Boleh. Oke, boleh. Welcome everyone. Boleh nggak saya kasih... Oke, saya mau kasih giveaway juga ya nanti ya, Fardi. Boleh nggak? Oh Giveaway, really? giveaway Boleh, produk boleh yang banget. giveaway produk yang aku marketkan. Boleh ya teman-teman semua Oh ya? boleh. Ada Sure, pertanyaan? boleh. Coba. Eh, ngebicarain soal passion apa tulisannya? Passion itu apa? Oh, passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu yang kita suka untuk lakukan. Passion itu sesuatu yang kita selalu suka, kayak hobi ya. Keinginan, kesukaan itu passion. Ya, mirip-mirip dengan hobi ya sebenarnya. Nah, giveaway saya nih sambil kita nanya question lagi, giveaway saya. Teman-teman boleh dong jawab apa yang kalian pelajari dari entrepreneur sesi talk saya dengan Fardi hari ini, kemudian di-upload dan di-tag saya dan juga di-tag ke Fardi. Kemudian nanti saya akan pilih 2 orang, 3 orang boleh nggak? Kita pilih 3 orang ya? Kita akan pilih 3 orang untuk mendapatkan giveaway dari saya. Keren banget ya? So, teman-teman Yes. boleh dong lakuin itu. Oke, sebelumnya ada nggak pertanyaan yang lain? Menyimak dan belajar, yes. Dok, ini ada Saya ngeliat ada menarik, Mas Dok. Firman, yes, ikut belajar ya, Mas. Oke, nah, gimana caranya? Boleh, can you? Gimana cara konsisten? Hmm. Tidak buat list biar belajar konsisten, tapi pas di pertengahan malah berhenti dan pura-pura lupa. Apa yang dikerjakan? Oke. Fardi, aku jawab aja ya, Far. Ada yang bertanya tipsnya untuk bagaimana membuat kita selalu konsisten. Gampang, teman-teman. Mudah-mudahan dengan talk ini teman-teman bisa ingat. Konsisten itu biasanya pecah atau hancur pada saat kita mengalami kesulitan. Sehingga kita mikirnya gini, males, udah kayaknya memang nggak work ya. Sering kayak gitu. Tapi kunci untuk teman-teman selalu ada di dalam spirit konsisten, yaitu apa? Kata kuncinya ingat ya, catat baik-baik. Kenal kenapa kalian melakukannya di titik pertama. Kenal pertama kali kenapa kalian bergabung dengan bisnis ini. Atau bisnis apapun yang kalian lakukan. Kenali why-nya. Mengapa kalian harus mencapainya. Ada pepatah mengatakan gini guys. Lebih penting buat kita mengetahui mengapa kita ke sana dibandingkan mengetahui bagaimana caranya ke sana. Oke? Itu filosofi. Hidup ini penuh filosofi guys. Kalau filosofi-filosofi sederhana itu kalian bisa pegang, kalian bisa terus menjaga konsistensi di dalam apapun yang kalian kerjakan, terutama pebisnis-pebisnis yang masih muda. Karena anak muda, biasanya tadi pagi saya bicara di dalam grup bisnis saya. Biasanya anak muda dan juga orang tua ya, cenderung orang-orang yang masih belajar bisnis baru, belajar analoginya di jalan tol. Ada fast lane, ada slow lane. Biasanya kalau yang slow lane itu di highway atau di jalan tol, biasanya orang-orang nyetir di situ untuk cari exit keluar cepet-cepet.
Sedangkan Betul. fast lane adalah orang-orang yang ngerti kemana dia mau pergi, dia sudah secure, dia udah pasti, sehingga dia speed up, cepat, konsisten, persisten, speed up, massive action. Dia nggak peduli lagi, dia nggak kepikir-pikir mau pindah ke slow lane untuk pindah ke exit, enggak. So, kunci dari pertanyaan tadi, gimana caranya menjaga konsisten dalam bisnis, dalam apapun, walaupun ada turun, ada naik, gagal, mengerti dulu kenapa kalian memilih bisnis itu. Cinta mula-mula kalian, mengapa kalian memilih itu. Itu akan Betul. membantu kalian untuk menjaga konsistensinya. Dan itu yang gue percaya, lu kerjaan itu Yes. juga, Fardi, pasti. Bener nggak sih, Pak? Setuju, Dok. Karena banyak banget orang tuh mulai aja, tapi mereka nggak punya way yang jelas gitu. Pokoknya mulai Yes. aja gitu. Dan pada Mereka- saat udah di tengah jalan tuh, terus bingung harus ngapain, mereka langsung kembali lagi karena nggak punya way yang kuat. So, it's really important untuk punya why sih. Untuk Yes, ya. Dan kalau sudah punya why, kalian juga akhirnya akan ada strategi. Why dan mimpi penting, strateginya penting, dan actionnya atau konsisten itu di dalam bentuk action, teman-teman. Ya. Betul. So giveaway-nya tadi bisa ya. Apa yang teman-teman bisa dapatkan dari Entrepreneur Talk yang sesi pertama ini antara saya dan Fardiandi? Dan kalian bisa tag ke saya dan Fardi. Kemudian nanti saya akan pilih 2 pemenangnya atau 3 pemenangnya, dan saya akan kasih giveaway produk yang saya marketkan buat kalian semua. Ya, Fardi ada lagi nggak sebelum kita udahan, kita wrap up sedikit? Yeah, I really excited. Thank you so much, Dok, for sharing kayak banyak insight gitu. Karena kan biasanya kita sebagai anak milenial itu kita banyak hal yang membuat kita bingung, kehilangan arah, takut memulai. Tapi wisdom yang dokter sharingkan tadi itu membuat kita tuh bisa lebih open dan lebih percaya sama diri kita sendiri gitu, bahwa it's okay kok untuk mulai dengan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Yang paling penting kita punya why yang kuat. Jelas. Gitu. Yes, it's okay untuk fail, it's okay untuk salah, it's okay untuk up and down, karena itu just proses dari journey kesuksesan kita. Ya, anak-anak muda yang sangat menginspirasi, orang-orang semua yang menonton live ini, saya hanya mau sampaikan satu, bahwa peluang saat ini di new normal sangat besar. Indonesia Yes. market is so huge, sosial media, internet, IG, Facebook itu adalah platform kalian. Tapi Yes. jangan dipakai salah. Don't waste your time. Gua nonton di TikTok lu kemarin bagus banget. Pada saat orang lagi Netflix, ada orang lain yang packing barang. Pada saat orang That's lagi happy vital. tidur, ada orang lain yang juga ngerjain bisnis. So, intinya sebenarnya dari TikTok video lo tuh ngomongin bahwa jangan buang waktu sembarang. Tapi Yes. butuh wisdom dan hikmat. Surround yourself with orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif. Ikutin mereka, follow mereka. Mereka ngapain di IG mereka. Lalu tanya ke mereka, ngapain sih, kamu lagi ngapain? Boleh nggak saya belajar juga seperti kamu? Boleh nggak saya juga bisa punya uang ekstra seperti kamu? Boleh nggak saya juga di mentoring oleh kamu? It's okay, kalian bisa nanya gitu juga. Ya? Ya, Mungkin gitu sure. kali Dan ya. baik kawan-kawan semua, next week saya mau launching sesuatu for information. Saya lagi ngebangun sekolah bisnis untuk anak-anak muda yang pengen belajar jualan online. Jadi nanti next week aja saya akan launching, dan siap-siap aja untuk pantengin story. It's gonna be really exciting juga, biar kawan-kawan tuh yang mungkin belum tahu gimana cara jualan online, gimana memulai, dan langsung dimentori oleh saya. So siap-siap aja. Yeah, it's Thank you because so much. for me punya uang sendiri, kaya sendiri itu udah biasa, Dok. Like, gak ada yang spesial. Anak muda punya banyak uang, atau misalnya dokter punya banyak uang, tapi the key is on impact, gitu sih, as the conclusion, right? Seru. Aduh, sorry banget ya, agak ribut itu di bawah. No, But that's anyway. fine. It's cute. Yes, thank you banget. Saya merasa tersanjung bisa diizinkan untuk bisa menginterview seorang anak muda seperti Fardi yang sangat menginspirasi. Hari ini sudah punya 100.000 follower di Instagramnya, teman-teman, dan bisa menggait 30.000 follower dalam waktu 1 bulan di account TikToknya, dan juga YouTube-nya juga, teman-teman, juga banyak banget. So, teman-teman, kita belajar dari seorang Fardiandi. Anak muda, masih sangat muda beliau. Umur 21 tahun, terjun dalam bisnis, dan sampai hari ini dia punya tim yang namanya Millionaire Before 30. I think itu visi kamu juga ya, MBT ya.
Dimana Yes. kamu punya visi untuk membangun anak-anak muda menjadi milioner atau punya fleksibilitas income di masa-masa muda mereka. Bener nggak ya? Oke, Yes. itu aja kali ya kalau dari saya, Sure, Fardi. sure. I'm so thankful for inviting me untuk sharing di sini, Dok. Sangat-sangat Sa- bersyukur sekali. Sama-sama, saya berharap nanti di Entrepreneur Talk berikutnya kita bisa mengundang Fardi lagi dengan tips-tips yang lain yang lebih jitu. Mungkin bisa share gimana tuh caranya ningkatin follower Instagramnya ke teman-teman yang lain. Boleh dong, ya? Sure, sure, Share sure. kapan-kapan ya. Oke, terima kasih Boleh. banyak. Sukses Makasih, Dok. I selalu. learned a lot from this. Yes, thank you so much ya Fardi, sukses selalu beserta Fardi dan juga kita semua. Teman-teman juga sukses semuanya. Pilih bisnis yang benar, doakan dulu kalau ada peluang buat kalian semua dan mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih banyak. See you all at the top dan thank you very much. Bye. Bye. Thank you.